menghindari Harry berhubungan dengan orang lain. Polisi membawanya langsung ke sel. Lalu dia menutup mulutnya lagi. Kepala polisi berpikir dia pasti menang. Masih sangat puas berfoto dengan Harry. Tapi begitu dia pergi, Harry melepaskan tangannya. Jika kita perhatikan lebih dekat, ternyata tangannya memiliki 6 jari. Beberapa menit kemudian, direktur membuka pintu sel lagi. Lalu aku tidak melihat Harry lagi. Hanya rantai yang tersisa di tanah. Sejak saat itu semua orang menyebut penyulap ini penguasa pelarian, Houdini. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Harry berasal dari daerah kumuh. Dan gurunya hanyalah seorang pembunuh babi biasa. Suatu kali, di bawah kesaksian semua orang ini mengeluarkan gergaji. Akan memotong wanita di dalam kotak menjadi 2. Semua orang takut untuk memejamkan mata. Hanya Harry yang membuka matanya dan menatap. Itulah yang menarik perhatiannya. Jadi dia menyuruh Harry naik ke atas panggung dan membalikkan kedua bagian kotak itu agar penonton bisa melihatnya. Dia menyuruh Harry untuk menggaruk telapak kaki wanita itu. 1 detik kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian tukang daging meminta Harry untuk membantunya mengumpulkan kembali kotak itu. Ketika kotak itu dibuka, wanita itu benar-benar utuh tanpa cedera. Melihat semua orang kagum. Harry tiba-tiba merasa paling puas dari sebelumnya. Tak lama, Harry mulai berjalan di jalan, melingkarkan pinggangnya dan memegang paku di tanah. Tapi begitu dia menelannya, dia mulai muntah. Ini seperti mendapatkan paku di leher. Akhirnya, memuntahkan sebutir telur lagi. Setelah itu, dia memuntahkan telur 1 per 1. Uang yang diterima juga semakin banyak. Harry dengan bersemangat bergegas pulang. Melakukan trik sulap mengeluarkan koin dari cambang ibunya. Kemudian koin kedua, koin ketiga. Harry menyuruhnya untuk mengguncang tubuhnya. Banyak uang yang akan jatuh. Ibunya senang banget. Harry bersumpah kepada ibunya bahwa suatu hari dia akan mengubah koin tembaga menjadi koin emas. Setelah tumbuh dewasa, Harry secara bertahap menyadari. Penyihir tanpa reputasi hanya bisa tampil di panggung kecil. Tidak bisa berkembang selamanya. Jadi Harry pergi ke penjara. Taruh semua kekayaan yang terkumpul untuk dipertaruhkan. Tempatmu ini tidak bisa mengunciku. Harry juga secara khusus mengundang seorang reporter untuk bersaksi. Dihadapkan dengan sikap itu, kepala sipir tidak tahan. Dia secara pribadi memborgol tangan Harry. Setelah mencari sekali, mendorong Harry ke dalam sel. Sekarang Harry dan istrinya saling memberikan ciuman penuh gairah. Sipir langsung merasa ada masalah. Dia menyuruh Harry membuka mulutnya untuk memeriksa. Tapi tidak ada apa-apa di mulut Harry. Sebelum pergi, kepala sipir memberi tantangan. Jika kamu tidak bisa keluar, kamu adalah kejahatan kerusuhan. Sampai saat itu, aku akan benar-benar memasukkanmu ke penjara. Tapi Harry tidak takut. Menunggu semua orang pergi adalah saat pertunjukan sesungguhnya dimulai. Keajaiban yang Harry ciptakan kali ini telah menyebar ke semua dimanapun. Harry juga mengerti bahwa setelah menjadi terkenal, penampilannya nanti pasti lebih menakjubkan. Jika tidak, namanya akan segera diturunkan. Tepat pada saat ini, Harry bertemu dengan jenius alat peraga Jim. Jim menemukan kunci busur yang dapat dengan mudah membuka borgol. Bahkan dapat menyembunyikannya di lengan bajunya. Jadi Harry memintanya untuk menjadi asistennya. Dengan bantuan Jim, Harry terus melakukan pelarian penjara. Alat peraga baru. Harry dengan cepat menemukan trik baru. Dia menyuruh orang untuk mengikat kakinya. Kemudian gantung terbalik di seember air. Terakhir, kunci tutup kotaknya. Kali ini Harry bermaksud menguji batas tubuh manusia. Entah berhasil, atau mati. 2 menit berlalu dalam sekejap mata. Layar tidak bergerak sama sekali. Ada penonton yang tidak sabar yang tidak bisa duduk lagi dan berdiri dan berteriak minta selamatnya. Saat protes semakin keras, istrinya juga mulai khawatir. Pada akhirnya, Jim tidak tahan dengan tekanan. Harus memanggil petugas pemadam kebakaran di atas panggung untuk memecahkan kotak. Tetapi ketika layar dilepas, Harry tidak terlihat dimanapun.
Penampilan ini membuat Harry menjadi dewa. Berkat itu, dia menarik perhatian pejabat tinggi Amerika. Dan waktu itu adalah malam sebelum Perang Dunia Pertama. Amerika sangat membutuhkan komando kelas tinggi untuk menyusup ke negara lain untuk mengumpulkan intelijen. Ketahuilah bahwa penutup yang paling sempurna adalah tanpa penutup. Oleh karena itu, Harry menjadi pilihan terbaik untuk kampanye ini. Tak lama, Harry menerima misi untuk diam-diam mendekati Raja Jerman. Untuk menyelesaikan misi, Harry pergi ke Berlin. Setelah 5 penampilan berturut-turut, dia akhirnya dipanggil oleh Raja. Tapi Raja Jerman sangat ketat. Penampilan biasa-biasa saja tidak menarik perhatiannya. Harry memutuskan untuk bermain besar. Pertama, dia menyuruh Raja untuk memilih pria bersenjata yang baik untuk diundang ke atas panggung. Lihat tembakan target dari jarak 10 meter. Menurut pemicu pria bersenjata itu, hati merah itu tertusuk dengan lubang. Harry meminta Jim untuk memasukkan beberapa dinamit ke dalam laras pistol. Dan dia mengeluarkan peluru. Tunggu sampai pria bersenjata itu memeriksa untuk memastikan bahwa tidak apa-apa. Harry menyuruh Jim untuk memasukkan peluru ke laras pistol lagi. Setelah mempersiapkan segalanya, pria bersenjata itu mengangkat senjatanya lagi. Tapi sekarang Harry tiba-tiba berdiri di depan target. Dia akan menggigit peluru dengan giginya. Dalam sekejap mata, semua orang menjadi gugup. Pria bersenjata itu ragu-ragu. Bahkan jika dia diberi isyarat oleh Raja, dia tidak akan berani menembakkan tembakan ini. Tembak. Tembaklah. Tarik pelatuknya. Menunggu asapnya hilang, keajaiban akan muncul. Harry tidak kehilangan sepotong daging. Dia masih memiliki peluru di mulutnya sekarang. Raja juga kaget. Dia tidak mengerti bagaimana Harry melakukannya. Ternyata rahasianya terletak pada stik amunisi yang tidak begitu menarik itu. Ada magnet di ujung tongkat. Peluru sejak saat itu tidak lagi berada di laras pistol. Berkat penampilan ini, Harry mendapatkan kepercayaan Raja. Menguping banyak intelijen. Penyelesaian tugas yang mudah. Kemudian Harry diundang ke Kremlin untuk tampil untuk Raja Rusia. Dia menyuruh semua orang untuk menuliskan keinginan mereka. Kemudian beritahu sang putri untuk memilih salah satunya. Tetapi ketika Harry membuka kertas itu, dia menyadari bahwa dia tidak berbicara bahasa Rusia. Berikan saja pada Ratu. Sang Ratu melihatnya dan memberitahu Harry bahwa keinginan ini takut kamu tidak akan pernah bisa memenuhinya, Harry. Setidaknya biarkan aku mencobanya dulu, Yang Mulia. Ternyata keinginan yang tertulis di sana adalah untuk membuat lonceng berbunyi lagi di Kremlin. Tapi bel itu tidak berbunyi selama ratusan tahun. Tali terik telah rusak untuk waktu yang lama. Tangganya juga hilang. Harry masih penuh percaya diri sekarang. Dia mengeluarkan sapu tangan merah. Buka tirai, tarik jendela terbuka. Kemudian masukkan tisu ke dalam sapu tangan. Tarik seutas tali dari bawah. Harry meminta sang putri untuk menjadi asistennya. Sedetik kemudian. Tarik sedikit lagi. Dikit lagi. Anggota keluarga kerajaan berlutut serempak. Mereka pikir ini adalah keajaiban Tuhan. Tapi bagi Harry, itu hanya tipuan. Pada saat dia mengambil kertas itu, lembar keinginan sudah tertukar. Jadi Harry tahu sejak awal bahwa keinginannya adalah membuat bel berbunyi. Tetapi faktor kunci untuk menyelesaikan misi ini adalah Jim. Jim pertama memasang senapan sniper di gedung seberang. Pasang peredam. Tunggu sang putri menarik tali lalu melepaskan tembakan. Semua penampilan Harry menjadi semakin lancar. Anda bisa keluar dari brankas dalam 10 menit. Diam-diam menyelinap ke kantor presiden. Setelah mencuri dokumen rahasia, dewa atau iblis tidak tahu bagaimana cara kembali ke panggung. Dalam waktu kurang dari setahun, dia naik panggung dari bawah ke atas di udara. Terus menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Sampai nanti ketika bioskop lahir. Seorang pemuda bernama Charlie Chaplin merampok penontonnya. Harry baru sadar. Dia harus membuat trik sulap yang mengerikan untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Film ini diadaptasi dari kehidupan legendaris Harry Houdini.
Dalam autobiografinya ada kalimat seperti ini. Semua keajaiban di dunia itu palsu. Tetapi kegembiraan yang dibawanya kepada semua orang tidak palsu. Di zaman terbelakang itu, sihir pelarian memungkinkan jutaan orang untuk sementara menyingkirkan masalah mereka. Tapi Harry mengerti lebih baik dari siapapun. Selalu ada kesulitan dalam hidup, bahkan jika kita melarikan diri, kita juga tidak bisa. Tetapi satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menghadapinya, menangkannya. Dini bertaruh pada polisi bahwa dia akan melarikan diri dari penjara.